Oke, senang sekali kita bisa kembali mengadakan Corporate Devotion pada hari Jumat hari ini di Heartland Center. Menyapa juga teman-teman yang ada di Zoom, rekan-rekan dari Heartland Network. Hari ini firman akan disampaikan oleh hambanya Bapak Jeff Pakpahan STH ya, dengan tema berakar dalam firman, berakar di dalam pelayanan. Untuk itu kita juga akan mengajak Bapak Ibu yang ada di Heartland Center khususnya, juga teman-teman yang ada di Zoom. Hari ini kita akan memulai dengan lagu pembuka. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita bawa pujian kita, angkat suara kita persembahkan hati kita, kehidupan kita, dan menyembah Tuhan yang sudah menyatakan cintanya bagi kita. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the works of your hand. Forever I'll love you, forever compares to the promise I have in you. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, Lord. Your love is powerful. Me shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace above enough, more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough,
filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, Mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. One more time. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sungguh begitu besar kasih-Mu Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Kami berterima kasih ketika kami yang hancur akan masa lalu kami, tetapi Engkau memulihkannya. Ketika kami merasa tertolak, tetapi cinta Tuhan memulihkannya. Terima kasih untuk cinta yang begitu besar. Saya persilakan untuk Bapak, Ibu, teman-teman sejenak mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan di devotion hari ini, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, karena Tuhan berjanji, siapa yang mengaku dosa maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dan menguduskan kita. Terima kasih Bapa untuk segala kasih, pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar, yang rela mati untuk menggantikan segala dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan kumpulkan hari ini kami di devotion hari Jumat
Yaski dan Heartline Network. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh mengajar dengan kasih-Mu, dengan lembut ke setiap daripada kami, mengerti isi firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan kembali menyanyikan satu lagu pengantar firman. Hari ini akan dilayani oleh Pak Jeff Bakpahan. Mari kita siapkan hati Tuhan untuk mendengar firman dan juga kita bisa meminta urapan yang baru bagi kita semua dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
selama-lamanya tiada berubah. Yes, amin. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku untuk mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah Tuhan di pagi hari ini, dan kami dapat bersama-sama beribadah devosi di pagi hari ini Bapa. Bapa, kami sadar bahwa kami orang yang terbatas. Kami sadar bahwa kami orang yang berdosa. Sebelum kami menggali dari firman Tuhan, ampuni atas dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau kuduskan kami kembali ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan kami gali itu sebagai wadah introspeksi diri kami ya Bapa, sebagai pencerahan dalam kehidupan kami, menuntun hari-hari kehidupan kami ya Bapa. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan yang terbatas ini juga ya Bapa, bimbing Abang Roh Kudus, agar apa yang Hamba sampaikan berkenan di hadapan jemaat dan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini sebuah harapan kami di dalam doa kami ini, dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di daerah. Semoga hari ini kita hari yang bahagia, hari yang cerah bagi kehidupan kita. Hari yang akan kita lalui untuk besok dan lusa akan libur. Dan kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-25, saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita melihat hari-hari kehidupan kita ini, sebenarnya kita tidak kekurangan firman. Apalagi kita bekerja di Yayasan Siaran Kristen Indonesia ini. Dalam setiap hari pekerjaan kita akan melalui dengan firman. Kehidupan kita dengan firman. Pagi mungkin kita dengan firman. Malam kita mungkin dengan firman, dengan keluarga kita. Teologi Yakobus mengajak kita, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi kalau kita melihat, kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 22 ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Tema kita di pagi hari ini berakar pada firman, bertumbuh dalam pelayanan. Berakar pada firman, bertumbuh dalam pelayanan. Memang kalau kita melihat tidak gampang juga kita sebagai orang Kristen ya, hadir di tengah-tengah dunia ini ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dikatakan sih, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, pendengar. Kalau dikatakan saya membaca dari sebuah penafsir mengatakan, ayat ini menekankan bahwa iman yang sejati harus dimanifestasikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita. Mendengar tidak cukup, tapi seberapa sering atau sehebat apapun ya, sehebat apapun hamba Tuhan itu berkhotbah, yang kita dengar, hal itu tidak membawa keselamatan jika tidak disertai dengan ketaatan, perbuatan, dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ditekankan oleh Yakobus di sini. Kita harus menjadi pelaku, bukan pendengar saja. Berbeda dengan Paulus mengatakan tentang iman gitu. Dan apa yang kita lakukan di ayat 22 ini, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ada sebuah tuntutan di dalam kehidupan kita yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya percuma kalau gitu, hanya jadi pendengar kalau bukan jadi pelaku. Mungkin kalau saya melihat karena Paulus hidup di tengah-tengah budaya Yahudi, mungkin dia melihat orang-orang Farisi atau ahli-ahli hukum Taurat itu hanya mendengarkan tapi kurang melakukannya. Mungkin dia melihat sehari-hari kehidupan itu. Berbeda kalau dia melihat kehidupan yang dilakukan Yesus saat pelayanan adalah bagaimana ada perbuatan yang dilakukan di situ. Kita masuk ke ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin. Nah, firman Tuhan diibaratkan dengan cermin yang jujur ya, untuk menunjukkan kondisi rohani kita yang sebenarnya. Menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, bukan cermin yang menyanjung. Ya. Menunjukkan noda. Cermin ini menunjukkan noda, kekacauan hati, kebobrokan sifat yang selama ini tidak disadari. Tujuannya menyingkapkan pengenalan diri melalui firman, bertujuan agar kita bisa memperbaiki apa yang salah dan mencari pengampunan atas apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita melihat di dalam itu adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, ya sedang pergi atau ya segera lupa bagaimana rupanya. Metaforanya cermin. Di dalam sebuah dunia kuno, cermin berfungsi menunjukkan kotoran wajah. Kenapa? Ada kegagalan kita dalam respon firman ini. Melihat noda namun pergi tanpa membasuh, membuat cermin menjadi tidak berguna. Ya. Jadi dijelaskan di situ dikatakan, jangan hanya saja mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan baru saja memandang, di ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Bagaimana dengan kita waktu kita beribadah atau setiap hari kita mendengar firman Tuhan ini, atau di hari Minggu kita mendengar firman Tuhan juga, setelah pulang apa yang kita lakukan? Adakah dari firman itu yang melekat, yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan 1 minggu ke depan itu? Ada seberapa banyak? Ini sebuah perenungan bagi kita ya. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai, ya kalau saya bilang dari kecil kita mengetahui firman ini, tapi sekali lagi, seberapa sering atau sudahkah dalam 1 minggu tuh ketika kita mendengar firman itu kita melakukannya? Memang tidak gampang.
satu sisi kita akan bertentangan dengan batin kita. Kebanyakan kita firman itu yang kita ingin jalankan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Itu persoalan, dan itu selalu menjadi batu sandungan kepada diri kita. Kalau kita melihat situasi dunia saat ini juga tidak baik-baik saja. Banyak orang Kristen tidak menjadi contoh dalam tindakan yang dilakukannya. Dan seharusnya dengan kita mengetahui firman ini, kita yang dipilih ini, kita yang diutus ini di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi contoh kepada orang lain. Tapi terkadang itu selalu sulit untuk dilakukan. Itu sebuah perenungan juga bagi saya di dalam kehidupan saya. Bagi pribadi saya juga tidak gampang. Dan kadang-kadang kalau kita misalnya disakitin di dalam kehidupan ini, salah satu contoh yang saya rasakan, bagaimana tetap saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya itu. Itu yang harus ya kita introspeksi diri dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita melihat lagi bahwa kembali lagi Yakobus menggambarkan kegagalan dalam respon firman ini melalui perilaku orang yang sekedar menengok cermin, hanya menyentuh permukaan. Dan banyak orang merasa terjamah atau sadar akan dosanya saat mendengar khotbah, namun perasaan itu hanya bersifat sementara. Sikap segera pergi. Kesalahan utama adalah setelah melihat noda, mereka langsung pergi tanpa melakukan tindakan perbaikan. Cepat melupakan segala rasa insaf dan kebutuhan akan Kristus lenyap begitu saja, seperti air yang mengalir melewati, seperti begitu. Memang kita sia-sia mendengar firman menjadi tidak berguna jika kita tidak melihat noda, tetapi tidak membasuhnya dengan darah Kristus atau melihat penyakit tetapi tidak meminum obat penawarnya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan ini membawa kita sekali lagi memberikan sebuah pencerahan bagi kita untuk kita merubah cara pandang kita terhadap apa yang sudah kita dengar, supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi barang siapa, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini luar biasa sekali firman Tuhan ini di ayat 25. Ketika firman Tuhan ini yang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ayat sebelumnya menjelaskan tentang kegagalan ya, bagaimana ia memberikan resep keberhasilan dalam merespon firman Tuhan, dan bagaimana Injil ini, hukum Allah, hukum yang memerdekakan ini berbeda dengan hukum upacara yang mengekang Injil, di mana Injil membebaskan manusia dari perbudakan dosa, rasa bersalah, murka Allah, dan maut. Hukum yang sempurna, Injil adalah standar yang utuh dan final, tidak membutuhkan tambahan apapun untuk menuntun manusia. Dan bagaimana cara merespon firman dengan benar ini? Tidak sekedar mendengar, tetapi mencari nasihat, membimbing, dan menggunakan firman sebagai standar untuk menilai diri sendiri secara jujur. Dikatakan konsisten. Firman harus dipelajari terus-menerus hingga tercerna dengan mewujud dalam kehidupan rohani. Di mana ini berarti menjadikan firman sebagai pedoman perilaku dan permanen, bukan sekedar emosi sesaat. Jadi ketika kita mendengar, ya tidak merespon emosi sesaat dan melakukan pekerjaan ya, dan tidak boleh hanya berhenti di telinga atau tulisan, melainkan harus menjadi urusan pekerjaan utama dalam hidup sehari-hari.
Saya tidak tahu kalau orang dikatakan di dalam ayat ini, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya tidak tahu apakah orang yang tidak menjalankan apakah tidak berbahagia. Mungkin tergantung daripada masing-masing pribadi masing-masing. Tapi ya, yang jelas dalam sebuah kehidupan ini perlu kita cermati, perlu kita renungkan, perlu kita jalankan apa yang harus kita lakukan di dalam tujuan kita sebagai orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita juga di dalam pekerjaan kita, di tempat ini, ataupun di teman-teman daerah. Mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan mari kita introspeksi diri. Mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah karakter saya saat ini tidak ada orang yang melihat? Atau masih selaras dengan ayat yang saya baca pagi ini? Ataukah saya sedang menipu diri sendiri dengan topeng pelayanan? Kedua, tentang kemauan, apakah pelayanan yang saya didorong oleh kasih yang tulus dari firman atau sekedar rutinitas? Atau hanya kita mencari kemakmuran dalam kehidupan kita dalam pelayanan? Ketiga, tentang kompetensi. Sudahkah saya mengasah talenta saya yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas firman yang saya dengar? Mari kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah agar apa yang kita lakukan itu berkenan. Agar kita menjadi dampak bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa dan negara. Karena hari-hari ini semakin bengkok, semakin tidak tentu arahnya, di mana kita dituntut harus bisa melakukannya. Karena hidup kita bukan untuk kita. Ketika kita sudah mengenal sebagai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu, berarti orientasi kita kepada Kristus. Kita mungkin di wilayah Jabotabek ini ya, dalam kehidupan, mungkin kita bisa menikmati. Kita bisa menikmati apa yang ada atau kebutuhan-kebutuhan apa yang ada. Tapi bagaimana juga kondisi-kondisi daerah yang tidak sama seperti kita. Banyak daripada jemaat-jemaat daerah itu juga belum tentu dapat asupan yang seperti kita. Tentang pelayanan juga. Mereka sangat membutuhkan. Jadi kalau saya sebagai pekerja di Yaski, apa yang sudah Yaski lakukan, saya ada di tengah-tengah atau saya menjalankannya itu, dan saya happy di situ untuk melakukannya. Karena saya bisa menyentuh banyak orang. Saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dikatakan Yakobus ini. Khususnya kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mendapatkan pengetahuan yang benar, orang-orang yang tidak mendapatkan cara pandang yang benar. Saya ada di situ dan saya senang gitu. Itu yang saya lakukan waktu saya di Respon Padang itu. Sehingga itu menjadi dampak. Sehingga apa yang dilakukan itu bagi jemaat yang dilayani itu menjadi terasa gitu. Salah satu menjadi sebuah kesaksian bagi kami waktu di Respon Padang ketika banjir yang terjadi, yang Yaski yang datang untuk memberikan bantuan sosial. Itu bagi saya ketika kita kumpulkan kembali, kita melakukan
sebuah makan bersama, apa yang mereka dapatkan itu kami belum pernah makan yang seperti ini, Pak. Jadi bagi saya sebuah sentuhan di dalam kehidupan pelayanan. Oh, begini. Dalam air mata tuh nggak keluar, tapi hati yang merintih gitu. Melihat keadaan seperti itu. Kiranya kita setelah mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan ini yang menegur kita, mari kita merubah cara pandang kita. Banyak orang yang membutuhkan kita untuk sebagai pelaku firman ini. Jangan sampai sebatas mendengar, dikatakan oleh Yakobus di sini, tapi jadilah pelaku. Lakukan hal terkecil apapun itu. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara, mari kita introspeksi diri kembali. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga dia berbuah, dan buah itu bisa menikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang kita layani. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin dari kita masih terganjal dengan keinginan-keinginan secara pribadi. Tapi kita setelah mendengar firman ini, kita dituntut untuk melakukannya. Kita punya tanggung jawab untuk melakukannya. Mari kita membenarkan diri kita juga. Terima kasih ya Bapa. Ini kami, anak-anak-Mu, yang mendengar daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang apa yang kami baca tadi menegur kami, menuntut kami untuk melakukannya, agar kami amalkan, agar kami jalankan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, agar sekali lagi kami tengah hidup di tengah perbedaan di bangsa Indonesia ini. Mungkin banyak teman kami juga yang bukan seiman dengan kami. Kami juga harus membawa mereka untuk percaya kepadamu dengan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, sehingga nama Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini doa kami, ini harapan kami ya Bapa. Dan kiranya kehendak-Mu jadi atas kehendak-Mu yang terjadi atas doa kami ini Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, atas nama manajemen, karyawan dan staf dari Yaski dan Heartland Network mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Jeff Bakpahan STH. Dan mari kita berikutnya untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita akan juga menyanyikan lagu persembahan dimulai dari sisi sebelah kiri dahulu, kemudian silakan untuk memberikan persembahannya di sisi sebelah kanan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang maha memiliki segala-galanya. Bukan sekedar membutuhkan dari apa yang kami miliki, tetapi Tuhan tahu bahwa ini merupakan satu bukti, ungkapan hati kami Tuhan, untuk mulai belajar, mempraktekkan bagaimana kasih ini kami nyatakan kepada sesama, melalui apa yang kami miliki, melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, Tuhan yang menguduskannya, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan segera menyelesaikan devotion hari ini teman-teman Bapak Ibu, dan kita akan sebelumnya menyanyikan lagu penutup, dan kemudian kami akan mengundang Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk membawakan doa penutupan dan juga doa syafaat dan juga doa berkat. Untuk itu kembali dengan hormat saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu penutup kita di devotion hari ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
Saya persilakan Bapak Pendeta Yusam. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana lagu terakhir yang kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan, memang Engkau adalah Allah kami yang besar, dan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan boleh dinyatakan lewat hidup kami, sebagaimana kebenaran firman Tuhan, hidup yang menjalankan seluruh firman Tuhan, di mana kehendak dan rencana Tuhan ada di dalamnya. Dan kami tidak cukup hanya sebagai pendengar semata ya Bapak. Itulah hidup yang sia-sia. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang setia, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Jeff Pakpahan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin dan menyertai hamba-Mu ini. Dan tambahkan hikmat bijaksana Tuhan, sehingga semua kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, Engkau juga peliharakan keluarganya dan jaga dan penuhi semua apa yang menjadi kebutuhan utama daripada keluarga ini. Dan kamu serahkan keluarga ini ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk apa yang terjadi belakangan ini di dalam yang di masyarakat dunia umumnya. Kami melihat Tuhan geopolitik begitu meningkat, di mana peperangan antara Amerika bersama dengan Israel melawan Iran dan melibatkan beberapa negara superpower seperti Cina, Rusia, dan lain-lainnya. Bapak, kami tahu ini akan menjadi lebih buruk lagi keadaan dengan begitu banyaknya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Dan kami tahu Tuhan, jika ini terus berlangsung lebih lama lagi, akan timbul banyak masalah ekonomi, masalah sosial, dan terutama Tuhan terjadi perang dunia ketiga. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, dan Kau boleh dengar bukan hanya doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu pada saat ini, bahkan seluruh orang percaya yang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, agar Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang bisa meredam setiap hawa nafsu, setiap keinginan-keinginan yang dilakukan oleh para penguasa yang berusaha untuk memuaskan kepentingan diri mereka sendiri, memuaskan hasrat mereka, dan melupakan apa yang akan menjadi di mana banyak orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban. Tolonglah ya Bapa, kami mau serahkan perdamaian dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga prihatin Tuhan dengan apa yang dialami oleh negeri kami saat ini, di mana di tengah pergolakan ekonomi dan keuangan dan menyangkut masalah sosial yang tidak pernah berhenti, dan begitu banyak celah yang menimbulkan orang-orang melakukan mengail di air keruh untuk memperkaya diri. Bapa di surga, tolong Kau hadirkan orang-orang yang punya rasa takut akan Tuhan, mereka yang diberikan kuasa tapi menjalankan kuasa itu dengan benar dan dengan penuh gentar di hadapan Tuhan. Tolonglah ya Bapa, agar negeri kami boleh menjadi negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, berikan hikmat bijaksana Tuhan kepada pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar mereka benar-benar mengerti pada satu saat mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk IASKI dan seluruh program yang ada. Kami bersyukur Tuhan bahwa program boleh berjalan dengan baik, dan kami juga bersyukur dengan kunjungan dari FEBC Australia, dan mereka boleh melihat apa yang telah dikerjakan sampai pada hari ini, dan kami percaya mereka boleh mempercayakan lagi sebagian besar dana yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengikutinya, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, dan teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah kesehatan dan keuangan, dan dalam pelayanan mereka hari demi hari. Oh Bapa di surga, kami mohon agar Tuhan ingatkan setiap anak-anak-Mu ini untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah satu sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya, khususnya anak-anak-Mu yang melayani di IASKI ini.
Terima kasih ya Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang boleh mendengarkan seluruh doa kami ini. Dengar doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya, melalui penebusan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan di dalam penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan mendorong kita, memimpin hidup kita, untuk boleh melaksanakannya dalam hidup kita hari lepas hari, dan apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.